daun asem, Wak. Tepat disitulah Bude Atun bilang lagi, "Aku pamit yo, aku titip jaga adikku baik-baik." Tidak lama kemudian ibu pun jatuh pingsan. Yang berarti apa? Bude Atun juga sudah pergi keluar dari tubuhnya ibu. Kok aku pengen nangis ya. Dan betul, Wak, selang beberapa lama kemudian ibunya seketika sadar dari pingsannya. Dan tepat ketika ibu membuka mata, secara mengejutkan ibu ini tiba-tiba berdiri, berlari dia keluar rumah. Kok kalian? Para tetangga Hanum sama sekeluarga itu terkejut. Kok bisa jalan ibu? Kok bisa tiba-tiba berlari ya? Jadi padahal semua orang tahu ibu ini lumpuh setengah kan, Wak. Refleks mereka pun ikut lari nih ngejar ibu. Takutnya ibu malah pergi ke tempat sembarangan. Tapi setelah dikejar, ibu masuk ke dalam kamar lagi, menuju ke kamar mandi di arah belakang, Wak. Ternyata ibu buang air kecil. Oh, Muyo itu katanya. Wes, tunggu. Pada standby depan kamar mandi kan. Dan tepat setelah ibu selesai menunaikan hajatnya itu, di momen inilah, Wak, ibu seketika sembuh total, langsung bisa jalan. Mama aku Nadia. Pada malam itu juga ibu ini bukan cuma sekedar jalan aja, berdiri, berlari. Semua orang nengok, semua orang kampung aku tuh nengok. Dan setelah banyak orang memeriksa kondisi ibu pun bilang bahwa dia merasa tubuhnya sudah sehat kembali seperti sedia kala. Nggak ada sakit-sakit badan ibu, nggak ada. Dan kesembuhan ibu itu disaksikan oleh seluruh warga kampung yang datang ke sana. Dan sama seperti Hanum serta keluarganya, semua orang yang menyaksikan kejadian itu juga langsung bersyukur atas kesehatan ibu yang sudah pulih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, keesokan harinya kondisi ibu pun terus membaik dan terus membaik. Bahkan ibu ini jadi nggak sering kesurupan lagi loh. Nah, maksudnya ya tetap seperti jadwal sebelumnya. Cuman 2 kali seminggu kan. Kalau sebelumnya kan setiap hari itu, bahkan ada 1 hari mau full mah. Dan sama juga seperti biasanya, Wak, sosok kakak-kakaknya ibu ini masih sering datang secara bergantian merasuki ibu. Tapi diperhatikan, makin hari Hanum dan keluarganya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda nih. Yaitu mereka sadar kalau sosok kakaknya ibu yang bersuara galak alias Bude Atun itu kok nggak pernah datang lagi ya. Terakhir kali Bude Atun tuh datangnya kapan? Terakhir kali Bude Atun datang ke sana adalah di malam pada saat ibu sembuh tuh. Terakhir kali waktu Bude Atun pamitan tuh. Hanum sama keluarga keheranan lah kan. Kok Bude Atun nggak pernah masuk ya gitu kan. Tapi kami pun bingung mau cari Bude ini kemana nanti. Orang biasanya mereka yang datang kok. Sampailah pada suatu hari, Wak, sosok Pak De Harno, kakaknya ibu yang laki-laki ini, datanglah merasuki ibu. Dan ketika Pak De lagi merasuki ibu, disitulah ayah nanya, "Mas, Mbak Atun kok nggak pernah kesini lagi, dia kemana?" Kata mas pula, kata ayah kan. Nah, mendengar pertanyaan ayah, secara mengejutkan Pak De Harno bilang gini, "Jadi Toleng, kemarin pada saat Siti dibawa pergi, sebenarnya Siti ini lagi ditahan sama makhluk-makhluk jahat. Agar Siti bisa pulang, ya mau nggak mau kami harus cariin ganti untuk nukerin Siti. Dan yang akhirnya jadi ganti itu adalah Mbak Atun. Mbak Atun sudah menukar Siti dengan dirinya sendiri, Le. Sekarang ya gantian Mbak Atun yang ditahan sama makhluk itu di sana. Nggak usah lah jadi Hanum, nggak usah lah jadi keluarga ya. Aku yang tahu ini aja macam mau nangis aku rasanya, Wak. Tuh keren. Ternyata apa yang dibilang sama Bude Atun pada malam itu memang betulan betul. Bude Atun berpamitan pada mereka karena dia tahu dia sudah tidak bisa lagi datang ke sini karena Bude Atun sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan ibu. Berkat bantuannya Bude Atun, ibu ini pun bisa pulang dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Tapi Bude Atun yang ditahan di sana, tahu kalian kan, tukeran. Oh, merinding aku, merindingnya beda, kisahnya beda, Wak ya. Dia yang paling galak tapi dia pun yang mau kayak gitu.